Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang fungsi Al-Qur'anul Karim yang demikian sangat mudah untuk difahami. Betapa Al-Qur'anul Karim adalah satu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang mudah untuk kemudian dimengerti bagi orang-orang yang mau membaca dan memahaminya, mentadabburinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat yang ke-57, di mana Allah SWT berfirman, wahai sekalian manusia, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat dari Tuhan kalian, bahwa yang menjadi objek Al-Qur'anul Karim adalah seluruh umat manusia. Pantas kalau kemudian siapapun orang yang kemudian membaca Al-Qur'anul Karim, maka ia akan kemudian mendapatkan nilai-nilai kebaikan tersebut. Nilai kebaikan tersebut adalah karena apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim bernilai nasihat, memberikan arahan. Dan nasihat adalah sesuatu nilai kehendak bagi orang yang menasehati untuk mendapatkan atau adanya sebuah kebaikan bagi orang yang dinasehati. Bila ada orang yang memberikan nasihat, maka sesungguhnya nasihat itu adalah sesuatu yang ia menghendaki dari sang pemberi nasihat, adanya kebaikan orang yang dinasehati. Maka Al-Qur'anul Karim yang Allah SWT turunkan, dan Allah menyebutkan yang dipanggil adalah wahai sekalian manusia, bahwa seluruh nilai-nilai nasihat yang ada dalam Al-Qur'an ini adalah satu hal yang Allah kehendaki adanya kebaikan bagi umat manusia. Maka di sini Allah SWT menunjukkan tentang fungsi bahwa Al-Qur'anul Karim adalah nasihat untuk seluruh umat manusia. Kenapa demikian? Ikhwatal iman, bahwa komposisi manusia ada orang yang beriman dan ada orang yang ingkar, orang kafir, orang musyrikin, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Cara berpikir orang-orang yang tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Al-Qur'anul Karim ada pengarahan agar mereka berpikir logis. Bahkan banyak dialog-dialog yang ada dalam Al-Qur'anul Karim yang membuat rangsangan otak orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian berpikir secara logis. Adakah sesuatu yang masuk akal ketika seorang Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan, inni rabbukumul a'la? Kalau ada sesuatu yang baru, sesuatu yang baru muncul di akhir-akhir lalu kemudian mengaku sebagai Tuhan, ada manusia baru mengaku sebagai Tuhan yang sebelumnya sudah ada manusia, maka dibayangkan secara logika nalar otak manusia yang berpikir jernih akan berpikir
Lalu siapa Tuhan-Tuhan orang-orang sebelum Fir'aun dilahirkan misalnya? Siapa Tuhannya, bapaknya, kakeknya, nenek moyang Fir'aun? Kalau adalah seorang Fir'aun mengakui sebagai Tuhan, maka sungguh demikian sangat mudah untuk menjatuhkan orang yang salah dalam mempersepsikan sesuatu yang layak untuk disembah. Karenanya, ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an adalah mau'izah. Ada nilai-nilai nasihat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim untuk memberikan pengarahan agar orang tidak kemudian salah dalam berpersepsi terhadap ketuhanan. Siapa yang layak untuk kemudian diangkat menjadi Tuhan yang harus ia sembah? Siapa yang harus diakui sebagai zat yang maha agung yang telah menciptakan alam semesta ini? Sekaligus Al-Quranul Karim adalah syifa'ul lima fis sudur, sebagai obat penyakit yang ada dalam dada. Dan keingkaran kemusyrikan adalah bagian keyakinan yang akan menyimpan sekian banyak penyakit-penyakit dalam dada seseorang yang ia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka berkumpul sekian banyak penyakit-penyakit dalam dadanya. Maka Al-Qur'anul Karim ingin mengobati orang-orang yang di dalam dadanya penuh dengan penyakit keyakinan, meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Penyakit dalam menyembah yang meyakini bahwa yang patut disembah atau cara menyembahnya yang salah. Cara beribadah. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan pula bahwa Al-Quran ini adalah hudan wa rahmatun. Dia adalah sebagai petunjuk. Sebuah nilai petunjuk hanya bisa diambil oleh orang-orang yang telah meyakini itu yang akan memberikan petunjuk kepadanya. Ketika orang ingkar, orang kafir, orang musyrik yang tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'an tidak akan pernah kemudian berfungsi bagi mereka sebagai petunjuk untuk kehidupannya. Bagaimana cara berakhlakul karimah, bagaimana cara beribadah, bagaimana meyakini Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Quran Allah SWT juga sebutkan fungsinya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, sebagai penjelas daripada petunjuk tersebut. Dan Al-Quranul Karim adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Rahmatnya bagi orang yang beriman tidak saja ketika ia mengamalkan, bahkan pada nilai yang kemudian Allah SWT sebutkan. Rasulullah SAW sampaikan pula bahwa membacanya adalah merupakan ibadah kepada Allah. Setiap hurufnya memiliki 10 kebaikan. Setiap satu hurufnya 10 kebaikan. Maka bayangkan ketika kita membaca Al-Quranul Karim dengan sekian ribuan huruf-huruf yang kita baca,
maka ini adalah bagian daripada rahmat yang Allah SWT berikan. Bagi orang yang kafir, bagi orang yang tidak beriman kepada Allah SWT, membacanya bukanlah sebagai rahmat bagi mereka. Sehingga Allah SWT khususkan ketika berbicara rahmat ini, dikhususkan rahmatul lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka di bulan Ramadan saat ini adalah bulan Syahrul Quran, bulan Al-Quranul Karim, bulan di mana Allah SWT menurunkan Al-Quranul Karim. Bahkan Rasulullah SAW menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang interaksinya dengan Al-Quran melebihi dari bulan-bulan yang lainnya. Maka mari kita jadikan Al-Quran bagi kita adalah hudan wa rahmah, sebagai petunjuk dan sebagai rahmat bagi kita. Kita manfaatkan semaksimal mungkin di bulan Ramadan ini. Semoga Allah SWT memberkahi kita semuanya dengan Al-Quran, dan semoga Allah senantiasa mengampuni segala dosa-dosa kita. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum